Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam. Ada Ya, yang bisa Kakak bantu? bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ada gimana baik? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nanda Salsabila dari mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Siliwangi, dan juga saya ditemani rekan saya Amanda Wijayanti dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Siliwangi. Nah, Kak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kakak yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk bisa kami wawancarai ataupun berbincang-bincang sebentar lah, Kak. Ya, Baik, mungkin dimulai saja ya, Kak. iya boleh. Jika boleh tahu untuk kegiatan untuk saat ini kegiatan Kakak apa aja? Eh, untuk kegiatan Kakak sendiri, yang paling utamanya kan sekarang Ya, Kakak sama kerja ya. Kebetulan Kakak kerjanya honorer gitu kan. Nah, berhubung kerjanya itu kan di sekolah karena lagi pandemi seperti ini. Nah, Kakak juga punya usaha sampingan, yaitu Kakak usaha di bidang bisnis online gitu. Nah, kalian itu semenjak Kakak di kelas 2 SMA, berarti sebelum kuliah Kakak sudah merintis gimana, usaha Kak? di Tes? bidang. Halo, ada Iya. Ada. tes Maaf, Kak, jadinya tadi. ya, Ya, ada maaf. suaranya Ada. ya. Kakak ulangi lagi. Nah, sekarang Kakak kan kegiatan Kakak sekarang yang paling utamanya itu Kakak mengajar ya di sekolah, masih guru honorer. Tetapi kan di masa pandemi ini sekolah kebetulan lagi pembelajaran secara daring. Jadi enggak secara tatap muka gitu kan. Nah, kebetulan Kakak juga mempunyai usaha bisnis sampingan gitu. Nah, khususnya Kakak bisnisnya itu di usaha di bidang usaha online gitu. Nah, kebetulan juga Kakak usaha di bidang online itu sendiri mulai semenjak di kelas 2 SMA gitu. Jadi waktu kuliah juga Kakak masih menjalankan bidang usaha online itu gitu. Dan kebetulan usaha di bidang bisnis. Iya, baik, Kak. Mungkin ya seperti yang topik kita hari ini ya judulnya maraknya online shop gitu di era pandemi ini. Nah, mungkin sangat related dengan apa yang Kakak lakukan saat ini mungkin ya, Kak. Nah, mungkin Ya, langsung ke pertanyaan yang pertama ya. ya, boleh. Ya. Oke, Kak, untuk berjualan online ini Kakak jika boleh tahu menggunakan platform apa gitu? Menggunakan Shopee ataupun Lazada ataupun Kakak Tokopedia kalau menggunakan boleh tahu? Shopee. Kalau Oh, Lazada Shopee. enggak, Kakak. Shopee aja. Shopee aja ya. Ya, Iya. Shopee. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, jika boleh tahu, Kakak dapat ide berjualan online ini dari diri Kakak pribadi gitu, atau dari dorongan orang tua, ataupun dari dorongan teman Kakak, ataupun orang lain gitu, Kak? Jika boleh tahu. Untuk bisnis online ini sendiri, ide dari Kakak sendiri sebenarnya, karena Kakak berpikir ingin punya uang tambahan untuk bekal. Jadi Kakak berprinsip kalaupun pengen apa-apa, kalaupun misalkan pengen jajan lebih ataupun pengen beli sesuatu, jadi tidak usah nunggu dari orang tua gitu. Tes. Nah, maka dari itu Kakak ya tes ada. Nah, jadi usaha itu Kakak berinisiatif diri sendiri karena Kakak Mungkin berpikir kalau misalkan iya. Maaf, ada Kak. jelas nggak? Jelas. Jelas? Lanjut. Ya, Jelas sekali. ya. Nah, jadi Kakak berinisiatif sendiri karena jika ingin sesuatu ataupun ingin jajan lebih dari uang jajan,
Kakak bagaimana gitu Kak caranya supaya dapat uang itu sendiri? Nah kebetulan kan, waktu, zamannya kita pakai BlackBerry kan dulu. Nah oh iya jadi HP itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang gitu. Nah dari itu Kakak, kenapa nggak jualan gitu ya, yang kecil-kecil dulu gitu. Nah dari sana gitu jadi berinisiatif diri sendiri Kakak gitu untuk berusaha di bidang online gitu. Halo, Tes. tes? Iya. Ya, ya baik. Ya, Cukup. cukup? Mungkin dari diri pribadi Kakak sendiri ya. Jadi Iya, tidak ada dorongannya dari orang tua ataupun orang lain gitu. Ini inisiatif nggak dari ada. Kakak sendiri mungkin ya. Iya iya, Kak, bisa betul. dengar suara saya? Jelas? Dengar? Ya ada. Jelas jelas. Ada kan? Kak, maaf. Ada. Ada. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, untuk berjualan ini bagaimana Kak perkembangannya sekarang? Apakah lancar-lancar atau mungkin ada sedikit hambatan atau apa? Nah, Kalau boleh tahu. untuk, eee, tidak ada hambatan apapun gitu. Dalam misalkan di dalam kan sekarang di bulan Ramadan ini kan, udah ada isu-isu, ada apa sih, penutupan kayak, keluar kota gitu kan ekspedisi. Tapi untuk, pedagang online masih bisa gitu, masih bisa melakukan pengiriman. Jadi untuk saat ini tidak ada Alhamdulillah kendala berarti. apa-apa gitu. Nggak ada kendala Iya apapun gitu, bisa iya lancar. nggak ada, Eh, lancar. lanjut ya Kak. Nah, bagaimana sih menurut Kakak berjualan di tengah pandemi ini gitu? Nah, apa aja gitu keuntungan ataupun kekurangannya yang Kakak rasain selama pandemi ini gitu? Apakah untuk berjualan online di era pandemi ini sangat berpengaruh besar gitu bagi Kakak? Apakah ada perbedaannya gitu antara Kakak berjualan online di pandemi ini atau sebelum pandemi gitu? Apakah ada perbedaannya? Untuk perbedaannya, untuk pribadi, di diri Kakak sendiri ya, di bidang usaha Kakak sendiri ada perbedaannya, tapi, kan orang lain mah usahanya di saat pandemi berkurang Iya. ya, Kakak mah sebaliknya gitu. Jadi di masa pandemi ini malah jadi naik gitu kan, nggak tahu entah emang, konsumennya udah mending, beli online aja gitu kan, apalagi kan sekarang di Shopee, banyak promo-promonya seperti gratis ongkir, terus bisa COD gitu kan. Jadi, si konsumen itu lebih baik diam di rumah gitu. Nah, untuk Kakak sendiri usaha di bidang, online ini, malah berpengaruh besar gitu, maksudnya pengaruhnya lebih tinggi gitu, maksudnya, jadi naik gitu, Iya, presentasenya jadi gitu. memang justru untuk penjual-penjualan yang berjualan online itu memang dari pribadi Kakak sendiri apakah mau shop gitu? Sering sering. Cara di tengah pandemi ini gitu kan banyak orang-orang jahat di luar sana gitu menggunakan uh, Iya ini sebagai tindak kejahatan. Jadi misalnya ada penipuan iya itu. Nah, Kakak iya, pernah mengalami hal seperti itu? Kayak penipuan? pernah, pernah, kayak eee, pandemi tahun kemarin, Oh, ya. Itu seperti gitu. apa? Emang seperti gini, ada yang, nge-WhatsApp gitu ya ke Kakak. Yang Ya. pertama, ke Kakak. Nah, biasanya kan kalau pesan barang
nanya dulu harga, terus gimana barang atau gimana gitu ya bahannya gitu. Tetapi dia orangnya pengen bantu gitu ya kalau di bidang penjualan kakak gitu seperti itu. Padahal orang itu kakak sudah tahu bahwa orang itu emang orang penipu. Jadi di grup Allshop itu sudah tahu bahwa dia itu adalah penipu. Itu kalau misalkan di bidang penjualan kakak. Kalau misalkan kakak di bidang Allshop kakak, misalkan seperti kakak membeli ke pedagang lain gitu ya. Nah kan biasanya kan suka ada yang barang murah. Kadang tapi kan ada yang sama, tetapi harganya bervariasi di tiap yang jual gitu. Semisal kan sekarang di si A harganya misalkan 100.000, tapi di si B harganya bisa mencapai 100.000 gitu. Halo, ya, Ada ya. Nah, nah dari itu kan kita tidur ke harga relatif kan, tapi kakak seolah meyakinkan kakak mau beli gitu kan. Otomatis kan nanti si penjual mengirimkan nah sebelum trans dia cek dulu seperti sekarang ada kan. Nah, di sana tercantum bahwa penjual adalah tercantum ke dalam bidang penipuan gitu kan. Nah, udah gitu ya udah kakak nggak dilanjutin gitu. Jadi sebelum memilih kakak lebih berhati-hati Ya. dulu gitu. Karena mungkin memang kakak sudah ya mungkin hitung sangat dari ya, di next Amanda jika ada pertanyaan. Ya, baik. Ya. Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas. Mohon maaf ya, barusan ada kendala jaringan sedikit. Baik, barusan kan kakaknya sudah bilang ya, sudah memberikan tips and trick bagaimana agar para penjual tidak kena tipu ya dari pembelinya. Ya. Untuk tips para pembeli juga nih, bagaimana cara membedakan penjual yang tipu-tipu atau yang enggak nih Kak, gimana? Biasanya kita lebih ke Anda bisa diulang pertanyaannya, mungkin tadi ada kan? Oh, apakah kurang jelas? Halo ya. Ya, jelas Ya, atau untuk tidak? kakak sendiri sudah bisa jelas. diulang, Amanda? Tadi sebenarnya ada jaringan. Mohon maaf ya, saya izin off cam terlebih dahulu ya, agar suaranya terdengar jelas. Anda? Jadi pertama ada tips bagaimana cara membedakan penjual penipu dengan real penjual yang aslinya gitu mungkin ya. Ya, seperti itu Kak. Agar para pembeli juga bisa nih ngebedain mana penjual yang terpercaya atau tidak gitu Kak. Karena emang banyak sekali ya para pembeli yang sering mengeluh nih misalnya di fotonya itu seperti ini, tapi saat barang datang tuh berbeda gitu. Iya. Jadi bagaimana nih cara tips and trick Kakak sebagai penjual gitu? Ya, nah jadi ya membedakannya seperti ini. Yang pertama kakak kan jual di Shopee ya, karena di Shopee dari pembeli yang pertama kakak kasih dulu review yang ada di Shopee gitu kan, otomatis kan sebelum dikasih sama kakak juga kan otomatis pembeli suka lihat dulu review dari pembeli yang lainnya. Yang pertama itu, terus yang kedua kakak lebih ada lagi foto real pic-nya gitu daripada foto yang misalkan kita studio atau gimana gitu. Nah jadi kakak suka ngasih lagi foto real pic-nya gitu supaya pembeli tidak merasa dirugikan gitu. Nah kakak juga nggak mau sebagai penjual yang kurang amanah gitu
dalam istilah penjualan itu gitu. Jadi lebih baik yang pertama seperti di segi bahan, kan Kakak jualannya di bidang pakaian gitu kan, di bahannya terbuka aja gitu aja. Kalau misalkan videonya kalau bisa diperjelas terus kasih real pic-nya juga gitu. Oh, Blog baik. gitu. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Ya, jelas. Jelas ya. Baik. Berarti Kakak memberikan sebelum ke pembeli itu Kakak meminta feedback juga gitu ya untuk menambah rating toko Iya, Kakak gitu ya. Oh, baik, dapat dimengerti. iya. Mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup. Barangkali apakah saudara Nanda ada yang ingin ditanyakan lagi? Apabila Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, Kak. iya, Boleh, silahkan. Untuk berjalan online ini, Kakak ada merasa capek atau ingin berhenti gitu? Berhubung kan Kakak ada kegiatan belajar gitu ya, Kak. Terus berhenti dulu nih, ada kepikiran seperti itu? Enggak ada. Untuk itu nggak ada Kakak. Justru kalau misalkan lagi rame-ramenya gitu Kakak lebih semangat gitu usaha, bahkan sampai tidak tahu waktu gitu. Justru kalau misalkan malam misalkan Kakak sempat masih nyiapin barang untuk besok atau lihat stok untuk besok, justru lebih semangat gitu. Kalau misalkan nggak ada istilahnya kalau banyak orderan itu tidak ada kata lelah gitu. Istilahnya gitu. Karena kalau misalkan kita ingin sesuatu, pasti kan kita harus capek dulu gitu. Makin banyak pembeli, makin banyak cuan ya. Iya, benar. Makin banyak pembeli, ada capek-capeknya gitu. Walaupun emang misalkan sama ngajar gitu. Iya. Untuk Kakak sendiri nggak ada memang benar-benar hal itu ya? Kali ya. Iya. Nah, Kak, motivasi Kakak bisa nggak memberi sebuah motivasi gitu untuk orang-orang di luar sana online gitu, motivasi Kakak kayak sharing orang-orang di luar sana gitu, gimana motivasi Kakak istiqomah lah istilahnya, istiqomah berjalan online gitu. Jadi Kakak selalu terutama suara gitu kan, selalu menegaskan kita punya canggih ataupun yang bagaimana tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan uang gitu. Nah, karena gitu kan, karena Kakak lulus kuliah itu bukan hampir terakhir sih, jadi ada di tengah itu juga awal gitu kan. Jadi hanya berkata kalau misalkan kita lulus kuliah juga yang tetap dicari itu nantinya apa? Uang, bukan pekerjaan. Kenapa? Karena kerja juga kita pengen uang gitu. Nah, jadi Kakak selalu menekankan bisa menghasilkan uang gitu. Jangan ataupun kita yang mengeluarkan uang untuk kuota gitu, tetapi kita harus menghasilkan juga gitu. Terus di sisi lain handphone itu bisa dijadikan ajang mencari uang atau jalan bisa, cari uang bisa, rebahan bisa, cari uang bisa gitu. Intinya harus lebih semangat lagi gitu. Siap Kak. Alhamdulillah Kak begitu banyak ini gitu. Jadi untuk orang-orang di luar sana mungkin Iya, karena baik
peluang banget gitu kalau Zoom lain itu peluangnya sangat besar gitu. Kalau jadi bisa bisa dirintis mulai dari anak sekolahan juga gitu. Jadi misalkan kalau adik-adik masih kuliah gitu kan, karena kita kan memulai bisnis itu tidak akan langsung ada di atas, otomatis ada di bawah gitu. Kalau misalkan ada di bawah tidak akan mungkin langsung ke puncak gitu. Makanya jangan sampai kita lulus kuliah kita baru menjalankan bisnis itu. Sebisa mungkin kita lagi kuliah, misalkan di semester 1. Nah, kita harus menjalankan bisnis. Nanti supaya kalau misalkan adik-adik sudah lulus, nah bisnis adik-adik itu udah ada di atas. Jadi tidak jadi intinya adik mah udah di depan, teman adik mah masih di bawah gitu. Jadi sebisa mungkin untuk merintis itu ketika lagi kuliah, jangan sampai sudah lulus kita mau rintis usaha seperti itu. Jadi kebanyakannya itu orang-orang itu rintis usahanya itu setelah lulus gitu. Jadi kita kalau dalam gitu. Siap, Benar siap. ya Kak, iya. Berarti Shopee ini penggunaannya sangat meningkat gitu ya. Tren jual beli di Shopee ini saat pandemi ini sangat benar-benar meningkat gitu ya Kak. Sangat meningkat penjualan di masa pandemi ini. Apalagi sekarang di bulan ini meningkat banget pokoknya. Karena di Shopee itu tidak terbatas apa yang mau kita jual. Misalnya kita mau jual seperti bumbu dapur aja sudah bisa sebenarnya gitu. Terus sebenarnya buat kita juga banyak peluang untuk dijual di Shopee gitu. Gitu. Kalau kakak boleh tahu adik-adik dari mana? Asli Tasik semua? Asli Tasik Kak, kabupaten. Iya. Nah, karena kan di Tasik itu kan banyak pengrajin gitu kan, terus banyak kayak makanan yang ada di luar kota Tasik gitu. Nah, itu kan bisa dijadikan ajang usaha gitu. Ya semisalnya kan kayak bumbu dapur yang bumbu atom itu kan hanya ada di sekitar Tasik, tapi kalau sudah luar Jakarta itu sudah tidak ada gitu. Nah, itu juga padahal sepele tapi bisa menghasilkan uang gitu. Siap. Jadi peluangnya sangat gede gitu untuk usaha di bidang Shopee itu gitu. Seperti apa di Tasik itu khasnya apa? Kalau boleh tahu kan kalau nggak salah bordir ya Tasik. Iya. Bordir Kak. Iya. Nah, kalau bordir itu sebenarnya sangat diminati untuk wilayah luar Tasik tuh. Makanya kan karena kan di Shopee kan kita bisa sebagai barang kan bisa diimpor di Shopee itu. Ya, Kakak maaf. Mungkin karena ini ya seperti Zoom-nya kan batas mungkin bakal ke stop gitu kan. Iya. Saya ucapkan maaf kami gitu pangannya ini bisa bermanfaat gitu ya Kak, dari mungkin termotivasi gitu, terinspirasi untuk berjualan online gitu ya Kak. Iya, semoga juga kan takut ada kekurangan gitu ya jawaban-jawaban dari kakak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya juga untuk ada juga bisa termotivasi. Ya, kakak juga semangat jalannya. Semangat mencari cuan Kak. Iya, pasti semangat. Ya, siap. Terima kasih kakak. Kami iya sama. Baik, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih atas informasinya. Iya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kamanda telah menemani saya gitu untuk berbincang-bincang dengan Kak Fitri malam hari ini. Mungkin tadi dapat disimpulkan gitu ya Kak, bahwa untuk berjualan online ini sangat banyak manfaatnya ya, apalagi di era pandemi ini gitu. Dan juga tadi kata Kak Fitri, untuk Kak Fitri sendiri menggunakan banyak sekali kayak seperti promo seperti itu, terus banyak fitur-fitur yang mungkin sangat menarik bagi pembeli gitu ya Kak. Intinya banyak sekali manfaat lah. Jadi, apa ya, cuma main sosial media atau ngegame atau seperti itu, mungkin bisa sebagai uang gitu dengan berjalan online gitu ya Kak. Betul, Saudara Nanda. Betul sekali. Oh my God. Sangat dalam kondisi pandemi ini, kita itu benar-benar sangat membutuhkan aplikasi-aplikasi seperti Shopee itu ya Kak ya, dalam menunjang kehidupan kita sehari-hari gitu. Apalagi dalam kegiatan jual beli ya, di mana kita ini sangat-sangat dianjurkan untuk diam di rumah gitu. Jadi dengan keinginan kita yang selalu ingin beli sesuatu itu agak terhambat mungkin ya Kak. Jadi menurut saya dan menurut penafsiran Kakak yang tadi itu menjelaskan bahwa Shopee itu sangat-sangat menolong kita gitu ya dalam jualan online gitu. Jadi sangat banyak manfaatnya, apalagi di pandemi saat ini gitu. Jadi kan tidak boleh harus jarak jauh gitu, berjarak jauh gitu kayak. Baik, mungkin terima kasih Kak sudah menemani saya malam ini. Semoga Kakak sehat selalu, lancar-lancar kegiatannya. Ya, sampai jumpa di lain. Sampai jumpa kembali Kakak.